bisa dibilang keluarga gue emang identik sama hal-hal mistis gitu kan, Moy. Dan emang udah dari lama gitu. Kayak dari nenek buyut gue, nenek kakek, bahkan ke atas-atasnya lagi. Nah, nenek gue tuh punya adik, panggil aja namanya Wadi. Oke. Wadi ini laki? Iya, laki. Namanya gue samarin. Nah, Wadi ini tuh anak kedua dari 9 saudara. Jadi, jatuhnya tuh dia anak cowok pertama gitu dari 9 saudara itu. Nah, waktu itu sekitar tahun 90-an, bisa dibilang keluarga gue tuh emang lagi ada konflik keluarga gitu sama keluarga lain, yang notabene keluarga lain ini tuh masih keluarga gue. Walaupun keluarga jauh? Iya, keluarga jauh. Oke. Nah, masalah keluarga ini tuh tentang pembagian tanah, warisan, dan yang masih sama gitulah. Iya. Masalah itu tuh muncul pas banget gak lama dari kakek buyut gue tuh meninggal. Jadi keluarga sana tuh pengen banget ngedapetin semua peninggalan dari kakek buyut gue. Tapi ya karena warisan itu turunnya ke keluarga gue, ya otomatis keluarga gue gak terima lah kalau misalkan warisan itu pengen diambil alih sama keluarga yang sana gitu kan. Iya. Keluarga gue memutuskan untuk nyelesain masalah ini tuh dengan cara kekeluargaan. Ya maksudnya diinget-inget masih sama-sama keluarga lah walaupun jauh kan. Iya. Tapi ternyata keputusan keluarga gue untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara kekeluargaan tuh gak guna lah, bisa dibilang sia-sia. Karena sempat suatu saat keluarga gue tuh tiba-tiba dapat kiriman-kiriman berbau mistis gitu. Baik dari kain kafan kotor, terus kayak ada rambut-rambut. Intinya hal-hal yang berbau dengan mistis gitulah. Dan hal-hal itu tuh dikirimin ke rumah gue. Kadang ketemunya di depan rumah, terus tiba-tiba ada di dalam rumah. Intinya tempat-tempat yang random gitulah. Ya tentulah dengan datangnya barang-barang aneh itu, keluarga gue ngerasa ada yang gak beres dong. Sampai akhirnya makanya nih Wadi ini mutusin untuk turun tangan, untuk nyoba nyelesain masalah keluarga ini lagi dengan cara baik-baik. Yang dimana sesekali Wadi tuh sempat ke rumah keluarga gue yang jauh untuk nanya kenapa bisa kayak gini. Padahal kan waktu itu dia sempet nyoba untuk diselesain dengan cara kekeluargaan, tapi keluarga sana tuh masih nyangkal gitu, Moy. Masih yang ngomong enggak, itu bukan dari kita dan lain-lain. Sementara Wadi tuh punya bukti. Kenapa gue bisa bilang Wadi punya bukti? Karena Wadi juga emang orang yang ya deket lah dengan hal-hal seperti itu intinya. Oh, Wadi itu punya sixth sense juga? Iya. Oke. Sampai suatu malam, ini udah beda hari ya? Iya. Sampai suatu malam nenek gue tuh lagi kebangun lah sekitar kayak jam 1 jam 2an, mau ke dapur. Pas nenek gue mau ke dapur, otomatis kan ngelewatin ruang tamu. Nah pas nenek gue lagi ngelewatin ruang tamu, nenek gue tuh ngeliat Wadi lagi duduk. Awalnya nenek gue kayak oh biasa aja. Kenapa? Karena emang Wadi suka duduk di ruang tamu itu jam segitu. Emang suka aja gitu kan. Nah tapi kali ini tuh nenek gue ngerasa ada yang aneh dengan Wadi. Kenapa? Karena Wadi tuh cuma duduk, diem, sampai akhirnya sempet kayak nenek gue bisa ngeliat mukanya Wadi. Nenek gue tuh ngeh kalau misalkan Wadi tuh gak diem doang. Kenapa? Karena nenek gue tuh ngeliat Wadi tuh kesannya tuh kayak lagi ngobrol sama orang lain gitu loh. Dan berhubung juga nenek gue emang yang deket sama hal-hal seperti itu, nenek gue gak heran lah. Tapi ada satu momen dimana nenek gue tahu hal ini tuh udah gak beres banget. Kenapa? Pas sama nenek gue dicolek Wadi pundaknya, Wadi nengok ngeliat ke nenek gue. Tapi yang nenek gue lihat tuh bukan Wadi. Yang nenek gue lihat tuh sosok, ya badannya masih Wadi gitu, sosoknya masih Wadi, tapi kulitnya tuh hitam banget, mukanya tuh serem, sama bertaring gitu, Moy. Nah tapi di sini nenek gue tuh nggak ngasih tahu ini tuh wujud apa gitu. Maksudnya nggak dikasih tahu kayak itu genderuwo atau apa. Nenek gue cuma ngejelasin sekedar kayak gitu doang. Nah di situ nenek gue kaget banget, bahkan bisa dibilang panik ya. Walaupun yang tadi gue bilang sebenarnya nenek gue amat sangat dekat dengan hal mistis seperti itu. Tapi kenapa nenek gue kaget? Karena sebenarnya sosok ini tuh keluarga gue tuh udah tahu. Kenapa? Karena sosok ini tuh pegangan atau bisa dibilang sebagai peliharaan dari kakek buyut gue. Yang emang secara turun temurun dikasih ke kita. Nah tapi kenapa nenek gue kaget itu karena udah lama banget nenek gue tuh nggak ngeliat sosok ini. Sosok ini tuh muncul atau dimunculin tuh biasanya kalau misal emang keluarga gue tuh lagi dalam bahaya, yang dimana fungsi si sosok ini tuh untuk ngelindungin keluarga gue. Oh berarti si sosok ini ngerasukin Wadi?
sebenarnya bukan ngerasukin. Jadi tuh yang tadi gue bilang kan, Wadi kan bisa dibilang anak cowok pertama nih dari 9 bersaudara. Itu tuh turunan dari kakek buyut gue untuk dikasih ke Wadi. Oh, yang megang itu sekarang Mbak Adi. Iya, karena kan kakek buyut gue meninggal kan. Dan yang megang harus cowok. Iya, karena anak cowok. Oh, oke. Gitu. Iya. Nah, kebesokannya nenek gue mutusin untuk ngobrol berdua sama Wadi untuk ngomongin tentang hal yang semalam. Kok bisa kayak gitu? Kenapa sosok itu bisa muncul lagi? Nenek gue tahu kalau misalkan kakek buyut gue emang ngasih itu ke Wadi, tapi yang menjadi pertanyaan nenek gue, kenapa sampai sosok itu bisa muncul? Nah di situ Wadi ngejelasin lah yang dimana intinya kenapa sosok ini bisa muncul, karena keluarga kita udah kena bahaya, udah kena ancaman dari keluarga yang sana kan. Karena keluarga sana duluan nih yang ngirimin hal aneh-aneh. Dan di situ posisinya karena Wadi yang dikasih tanggung jawab atas warisan peliharaan itu, jadi Wadi ngerasa ya ini tugas gue untuk ngejaga keluarga kita. Makanya sosok ini dimunculin sama Wadi untuk ngeprotek keluarga gue dari hal-hal mistis yang dikirimin sama keluarga sana. Oke. Selang semingguan, rumah keluarga gue tuh nggak ngurang gitu gangguannya yang harusnya ngurang, karena kan maksudnya Wadi juga udah nyoba menggunakan ilmunya. Dan udah nyoba untuk munculin sosok itu untuk ngejagain keluarga gue kan. Yang harusnya rumah keluarga gue nggak dapet gangguan, tapi ini gangguannya tuh malah makin banyak makin diteror abis-abisan keluarga gue. Bahkan sampai nenek gue yang kena imbasnya. Nenek gue tuh sempet sakit sampai rambutnya tuh rontok. Kalau kita kan ini kulit, ya maksudnya kulit kelihatan normal kan. Ini tuh kayak kulitnya tuh tipis warna merah. Dan nenek gue tuh sampai ngerasa katanya badannya tuh kebakar. Dan kenapa nenek gue bisa kena itu ya karena kiriman dari keluarga gue yang jauh itu. Nah sampai suatu malam nenek gue tuh sempat merintih kenceng sambil teriak ulah, yang artinya tuh kayak jangan. Otomatis Wadi nyamperin dong karena ngeliat kakaknya kayak gitu kan. Di situ Wadi langsung ngedoain nenek gue, yang sampai akhirnya nggak lama kemudian nenek gue udah nggak ngerintih-rintih lagi, tapi kondisi badannya masih kayak gitulah, masih yang merah-merah gitu. Nah di situ nenek gue ngomong ke Wadi, ulah gerak bejakan pergi di, yang artinya udah nggak usah dikasih tahu, suruh pergi. Ini nenek lu ngomong kayak gitu? Iya, nenek gue ngomong gitu, yang dimana maksudnya tuh nyuruh si sosok ini untuk pergi. Karena nenek gue tuh udah ngerasa imbasnya tuh ke nenek gue, kenanya langsung ke nenek gue kan. Gak nyampe di hari itu nenek gue tuh ya semakin merasakan imbasnya. Tapi sampai suatu hari nenek gue udah mulai mendingan lah kondisinya. Gue gak dijelasin kenapa bisanya, tapi intinya karena Wadi ngedoain terus. Nah suatu hari Wadi tuh sempat pergi selama 3 harian, yang dimana keluarga gue tuh nggak ada yang tahu Wadi tuh kemana. Wadi cuma bilang dia mesti pergi selama 3 hari karena ada kerjaan. Ya udahlah dia pergi. Ya karena di otak keluarga gue dan nenek gue Wadi pergi karena kerjaan, ya udah dong normal aja. Tapi pas Wadi balik ke rumah keluarga gue, Wadi tuh perawakannya tuh udah bukan kayak Wadi Wadi tuh kalau misalnya lo mau tahu, dulu tuh badannya kayak gemuk, berisi, rambutnya gondrong, jenggotan. Nah tapi pas dia balik setelah 3 hari pergi itu, badannya Wadi tuh beneran kayak kurus, krempeng. Rambutnya gak full rontok, tapi yang kayak pitak-pitak gitu. Badannya juga udah kayak gak keurus, kayak banyak lebam-lebam. Padahal cuman pergi 3 hari ya? Iya, cuman pergi 3 hari. Dan setelah balik itu pun Wadi tuh gak bisa diajak ngobrol. Sebenarnya Wadi tuh orangnya tuh yang amat-amat sangat bawel gitu Yang cuman bisa ngajak ngobrol Wadi tuh cuman nenek gue. Tapi tuh gak bisa kayak kita ngobrol kayak gini. Cuman bisa misalkan nanya abis dari mana, jawabnya udah itu doang. Gak bisa yang kayak dia diajak ngobrol panjang gitu kan. Jadi gila gitu chef? Gue nggak bisa bilang wah gue jadi gila, tapi mungkin bukan jadi dirinya dia aja lah. Oke. Nah semenjak yang Wadi pergi juga selama 3 hari itu, akhirnya tuh di rumah keluarga gue sempet dibuatin satu ruangan yang emang khusus Wadi. Ruangan itu tuh dilarang untuk dimasukin sama siapapun kecuali Wadi. Dan Wadi cuman ngebolehin yang masuk ruangan itu selain Wadi adalah nenek gue. Karena emang posisinya mereka deket kan. Suatu malam dari kamar itu tuh tiba-tiba ada kayak teriakan kenceng banget, kayak orang lagi ngeraung gitu, lu tahu kan? Itu kenceng banget, bahkan satu rumah pun bisa dengar. Tapi nggak ada satupun orang yang berani nyamperin Wadi, karena yang tadi gue bilang mereka tahu ruangan Wadi nggak boleh dimasukin sama siapapun.
Tapi karena nenek gue ngerasa khawatir, kayak ini adik gue kenapa, adik gue sampai teriak kayak gini. Dan di situ posisinya nenek gue tahu ini pasti bukan Wadi yang teriak. Akhirnya nenek gue mutusin untuk masuk ke ruangannya Wadi, dan bener aja, pas nenek gue nyampe ke ruangan itu, nenek gue ngeliat Wadi tuh udah kayak tergeletak di lantai. Badannya tuh udah kayak banyak sayatan dan berdarah. Dan itu tuh beneran di lantai itu genangan darah semua. Dan di situ Wadi tuh lagi sambil megang keris gitu, dan matanya Wadi tuh melotot. Di situ nenek gue cuman bisa langsung ngedoain yang ya, intinya berharap yang terbaik lah buat Wadi. Intinya darahnya dibersihin, Wadinya diurusin. Udah tuh diberesin, Wadi dibawa lagi balik ke kamar tidurnya, bukan ruangan itu. Intinya malam itu udah kelar. Dan di situ posisinya tetap keluarga gue yang pada saat itu ada di rumah tuh nggak tahu apa yang kejadian sama Wadi, karena kan yang tahu cuma nenek gue kan. Iya. Dan pas Wadi ditanyain juga, yang tadi gue bilang, Wadi nggak bisa diajak ngobrol, jadi percuma juga kan. Beberapa tahun setelah kejadian yang Wadi berdarah itu, Wadi tuh meninggal. Di ruangan itu diketemuin sama nenek gue. Nah di situ nenek gue bilang, lu tahu dong kalau misalnya orang udah ketemu ajalnya kan aturan mah udah yang lewat aja. Ini tuh kayak Wadi tuh susah meninggal ya, kayak ada aja cobaannya. Dan cobaannya tuh nggak cuman sekali 2 kali dalam setahun, tapi sering banget. Sampai akhirnya ya kejadian itu Wadi meninggal lah. Yang dimana awalnya keluarga gue mikirnya, oh mungkin Wadi meninggal karena sakit. Yang mengingat juga kondisi badan yang Wadi gue bilang kan udah kurus krempeng, udah kayak nggak keurus dan lain-lain. Nah tapi sebenarnya kata nenek gue, Wadi tuh meninggal bukan karena dia sakit, tapi karena dia tuh nggak kuat nerima banyak ilmu-ilmu mistis yang dikasih sama kakek buyut gue. Dan bahkan yang dia cari sendiri. Sebenarnya di sini tuh ada hal yang baru banget gue tahu dari nenek gue. Kan di awal gue bilang Wadi ngedapetin peliharaan turunan dari kakek buyut gue kan gunanya untuk menjaga keluarga gue dari hal-hal bahaya di luar keluarga gue kan. Yang dimana sebenarnya tujuan sosok ini tuh baik, bener gak? Iya benar. Nah tapi di saat dikasih ke Wadi, emang bener mulai awal-awalnya tuh Wadi menggunakannya dengan baik. Emang tujuannya untuk ngejagain keluarga gue. Tapi lama-kelamaan yang tadi gue ceritain, karena keluarga gue terlalu banyak dapat bahaya dari luar, teror-teror, Wadi ngerasa gue nggak bisa kayak gini, keluarga gue nggak bisa kena bahaya. Ilmu yang gue dapetin nggak cuma bisa segini, ilmunya mesti gue perdalemin. Nah tapi di saat dia ngeperdalam ilmunya itu, dia tuh salah ngeperdalaminnya. Maksudnya? Yang awalnya tujuannya baik untuk ngejaga keluarganya dari bahaya, malah berakhir dia tuh jadi obses untuk nguasain segala ilmu hitam. Makanya jadi bumerangnya kena ke Wadi. Makanya Wadi meninggalnya bisa dibilang ya gak enak dong. Makanya Wadi juga sempet yang berdarah sayat-sayat kayak gitu. Semenjak Wadi obses dengan ilmu-ilmu ini, Wadi sebenarnya tuh sering banget yang namanya dapet teror-teror sendiri ke dianya, dan bahkan kena imbas juga ke keluarga gue. Oh kira gue tuh Wadi meninggal karena kiriman dari keluarga jauh lu, Chef? Enggak, awalnya juga gue mikir gitu. Tapi setelah gue nanya lanjut sama nenek gue, dan nenek gue juga cerita, ternyata bukan karena keluarga sana, tapi karena ilmunya dia sendiri yang dia dapetin itu. Si pegangan yang sekarang ada di Wadi kan Wadi udah meninggal. Pegangan keluarga lo itu hilang juga atau gimana? Pegangan itu tuh selalu ada dari dulu-dulu, dan sekarang tuh kalau nggak salah dipegang sama om gue yang ketiga gitu. Nah tapi karena om gue tahu tentang cerita ini, si sosok ini tuh jadi digunain yang baik-baik aja, bahkan nggak pernah muncul lagi.